Kaju developer, gue tantang lu bikin 10 game dalam waktu 1 hari. Oke guys, jadi sekitar 1 bulan yang lalu, Livander Game Dev dia nantangin gue buat bikin 10 game dalam waktu 1 hari. Dan dia juga udah melakukannya duluan di channel dia. Jadi kalau kalian penasaran sama game yang dia buat, kalian langsung ke channel dia dulu aja. Tapi jangan lupa ke channel gue lagi ya. Dan gak usah banyak basa-basi lagi, nama gue Kajau dan ini adalah 10 game dalam waktu 1 hari. Jadi pertama gue ngegambar dulu ide gue di kertas buat sketsanya. Tapi waktunya cuma 1 hari, jadi gue rasa ini buang-buang waktu. Jadi gue memulai segala sesuatunya langsung di Unity dan juga Photoshop. Pertama kita mulai dari artnya. Dan selesai. Lalu gue masukin ke Unity dan mulai ngebuat playernya terlebih dahulu. Playernya ini gue mau ngebuatnya itu letoy-letoy gitu, model-model Bungee Fight. Tapi di sini lebih letoy lagi. Ya mungkin karena gue suka yang letoy-letoy kali. Dan boom, karakter gue udah selesai. Di sini ada beberapa jenis keletoyan yang gue kasih. Yang jelas badannya itu kan udah jelas letoy kan. Dan gue juga ngasih dia sedikit detail di matanya. Jadi matanya itu kayak nggak tahu kayak apaan. Ya kayak gitulah. Nah jadi buat di game pertama gue nggak buat keranjang kayak gini. Jadi idenya itu adalah kita harus masukin sebanyak mungkin player-player kita tadi ke dalam satu keranjang ini dan nggak boleh jatuh-jatuh. Nah jadi gue tinggal nggak buat keranjang atau mangkok kayak gini. Dan juga spawnernya, boom, game pertama kita udah selesai dibuat. Jadi di sini kita harus masukin sebanyak mungkin player kita ke dalam mangkoknya nih. Dan player kita nggak boleh jatuh di luar dari mangkok. Kalau nggak, ya nanti game over. Jadi di sini kita, oke, stop, oke. Jadi di sini kita masukin dulu aja sebanyak mungkin sebelum dia jatuh dong. Ya gitulah. Dan buat game kedua, gue masih ngegunain playernya dan juga keranjang ini buat di gamenya. Bedanya di game ini dan di game pertama adalah, kalau di game pertama gue yang masukin playernya, kalau di sini playernya yang jatuh secara random dan gue gerakin si keranjangnya. Dan masalahnya di sini adalah kadang FPS gue bisa drop. Kenapa FPS gue ngedrop? Gue rasa karena player gue itu punya banyak komponen. Dan di banyak komponen ini punya lebih banyak komponen lainnya. Dan yep, game ini sangat-sangat tidak mungkin buat dimainin. Dan untuk game ketiga, yap, beberapa dari kalian mungkin udah tahu nih game apaan. Ini adalah, yes, Bungee Fight. Dan buat kalian yang nggak tahu game Bungee Fight, itu adalah game yang lagi gue buat. Sebenarnya gue udah buat sih Bungee Fight 1, cuman ya itu menurut gue gamenya cacat. Jadi gue bikin Bungee Fight 2, yang nanti akhir September bakalan gue rilis. Dan cara mainnya gimana? Buat yang nggak tahu, cara mainnya itu adalah ya kita tinggal menggal-menggal kepala orang. Kayak gitu. Dan yep, di sini Bungee Fight tapi jauh lebih letoy. Menurut kalian gimana? Bagusan Bungee Fight yang biasa atau Bungee Fight yang kayak gini, yang super duper letoy? Komen di bawah ya. Tapi masalahnya di sini adalah gue punya bug yang belum gue fix. Yaitu kayak misalkan, yep, kadang-kadang player gue bisa kayak gini. Dan untuk game keempat, ini adalah game yang pribadi gue paling suka ini. Jadi di game ini adalah, boom, kita nggak boleh kena tajam-tajam di sini. Dan kita harus ngebuat si player ini, dia berada di tengah-tengah sini. Jadi kita bisa ngancur-ngancurin boxnya. Nah, kita tapi nggak boleh kena tajam-tajam yang ada di sini. Ini sebenarnya sama aja kayak game yang kemarin gue buat di 5 game dalam waktu 1 hari. Jadi playernya ini, dia harus ke sini dan nggak boleh kena duri-durinya guys. Dan misalkan kayak gini, boom, kalau dia kena durinya dia bakalan ngulang lagi dari awal guys. Cuman beda di sini mungkin gue jauh lebih suka grafiknya di sini, lebih simple dan juga letoynya juga lebih bagus.
Ya, dan nah, jadi kita harus kayak gitu, nggak boleh kena dari si tajam-tajam ini. Serunya di sini adalah gue sebagai game developer bisa nge-custom levelnya itu sesuka hati gue. Dan coba kita selesaikan level yang ini ya. Boom. Kita harus berada ke sini. Bentar. Oh, ini mah gampang ya berarti ya. Berarti oke, berarti gue cuma ngancurin ini aja, harusnya udah bener. Oke, belum. Sebentar. Kita coba kayak gini. Dia aduh. Kayak butuh proteksi ya di situ. Sebentar. Iya. Iya, dan boom, gue pinter banget. Dan untuk game kelima, gue nggak buat perosotan kayak gini. Dan apakah tujuan dari game ini? Gue nggak tahu. Ya, maksud gue cuman suka aja ngeliatin orang naik perosotan kayak gitu. Dan tabrak-tabrakan satu sama lain. Dan perosotan. Game ke-6. Buat game ke-6 gue yang ini, gue juga ambil ini dari game yang kemarin gue buat di video gue 5 game dalam satu hari. Dan mengeluarkan partikel effect kayak gini. Dan juga di sini kalau misalkan kita kena, dan inti dari game ini adalah pokoknya kita harus menghindar dari itu tuh bola-bola itu enemy-nya. Dan kalau misalkan kita kena, kita bakalan restart dari awal. Nah, gue juga kasih di atasnya itu kayak duri-duri gitu. Jadi kita nggak bisa main sembarangan enak-enak aja, tinggal loncat-loncat terus. Jadi kita harus kontrol sepinter kita biar kita nggak kena duri ataupun kena bola-bola yang gelinding-gelinding ini nih. Oke, intinya kayak gitulah. Lihat apa yang terjadi kalau gue nggak pakai duri-duri di atas. Ntar gue bisa main curang kayak gini. Nah, karena gue nggak mau ada orang main curang kayak gini, ya udah gue kasih duri-duri kayak tadi aja. Nah, dan ini adalah game ke-7 gue. Dan pasti kalian ngomong, Bang Kaju, itu kan game yang tadi. Ya, memang ini game yang tadi, cuman di sini kontrolnya beda. Jadi kalau tadi itu kalian cuman kayak loncat-loncat gitu doang, nggak bisa kontrol karakter lu, player lu. Nah, kalau di sini lu bisa kontrol, kayak misalnya gue ke kiri, Nah, kalau di sini lu itu bisa kontrol, kayak misalnya di sini gue ke kiri, ke kanan, lihat bisa gue kontrol ke bawah. Nah, kalau tadi itu cuma loncat-loncat doang. Kalau ini kita bisa kontrol. Jadi, ini adalah game ke-7 gue. Ya. Nah, jadi gue bisa kontrol. Dan menurut gue sih kayaknya lebih enak kayak gini ya. Jadi gue bisa kayak lebih leluasa gitu buat mainin karakter gue. Ya, walaupun kadang-kadang ada bug nggak jelas. Kayak misalkan kakinya yang lepas-lepas nggak jelas kayak gitu. Tapi nggak tau lah, gue juga pusing. Dan ini adalah game ke-8 gue. Dimana di sini ada kayak satu timbangan gini nih, kayak jungkat-jungkit. Dan kita harus seimbangin player kita di jungkat-jungkit itu. Ya, ini masih prototype, jadi ya masih memang nggak jelas. Namanya juga game prototype, ya udah sih ya. Tapi yang ada di imajinasi gue sih kayak gitu. Gue mau bodo banget. Gue mau menseimbangkan player gue di kiri sama di kanan. Ya walaupun kelihatannya ini nggak mungkin. Gue nggak tahu kenapa, tapi gue demen aja nih sama yang kayak ginian. Yang kayak apa ya sebutannya ya? Letoy-letoy yang kayak fisik gini, yang gitulah. Seimbang tuh. Iya. Ya gitu. Dan ini adalah game ke-9 gue. Kalian pasti udah tahu ini adalah Flappy Bird. Dan di sini kayaknya gue nggak bisa jelasin banyak-banyak deh, karena ini adalah Flappy Bird Letoy version. Perbedaan di sini adalah di karakternya doang, dimana karakternya ini sangat letoy-letoy gitu. Jadi nggak nentu nih kalian kenain pipanya itu kayak gimana. Oh ya, dan BTW menurut gue game Flappy Bird ini tuh kayak game yang paling gampang buat kalian buat, guys. Jadi kalau kalian mau buat game ini, gue ada tutorialnya. Itu adalah tutorial level bayi. Jadi kalau misalkan kalian bilang, Bang, bikin tutorial yang gampangan dikit dong, percayalah sama gue, guys, Flappy Bird itu udah paling gampang ya, guys. Jadi kita next ke game ke-10. Dan ini adalah game ke-10. Ini adalah game yang mencerminkan gue sekarang ini. Karena ternyata bikin 10 game dalam satu hari susah, anjir.